Katanya mesin air ibumu rusak, Ran. Kapan akan dibetulkan? Tanya ibu mertuaku. Saat ini kami tengah menikmati makan siang bersama. Sekarang Bu, setelah makan Raka ke sana sekalian untuk membeli mesin air yang baru, tutur Raka menjawab pertanyaan ibunya. Aku hanya mengangguk menanggapi ucapan suamiku. Tidak ada yang bicara lagi sampai akhirnya makan siang telah selesai. Saat aku tengah membereskan bekas makan, Raka berpamitan untuk ke rumah ibu. Ingin ikut, tapi tidak enak sama mertuaku. Takut jika mereka menilaiku manja yang terus menempel pada suami. Bu, tadi Raisa nangis lagi, tanyaku pada Bu Fatma. Saat Raka dan Pak Maman pergi, aku dan Bu Fatma duduk berdua di ruang tengah seraya menonton televisi. Iya, gak ngerti ibu sama anak itu. Katanya takut, tapi tidak bilang takut apa. Ditanya malah nangis lagi. Apa jangan-jangan di rumah ini ada hantu kali ya? Hantu? Ah, mana ada hantu, Bu? Lah itu, makanya ibu bingung sendiri. Kamu kalau mau makan, mau apa aja jangan sungkan ya. Kalau mau makan, ya jangan nunggu disuruh. Ini rumahmu, jadi bersikaplah seperti tuan rumah di sini. Sekarang ibu mau tidur dulu, ngantuk. Semalam kurang tidur karena berkemas bawaan yang dibawa saudara ke kota. Tutur Bu Fatma diakhiri dengan menguap, tanda dia benar-benar lelah. Aku mengangguk dan membiarkan mertuaku itu masuk ke kamarnya. Dan sekarang tinggallah aku sendiri di sini. Mataku mencuri pandang pada pintu kamar Raisa yang masih tertutup rapat. Sejak tadi dia tidak keluar kamar. Bahkan dia tidak ikut makan siang bersama kami dengan alasan ngantuk. Penasaran, aku pun bangkit lalu menghampiri pintu kamar Raisa. Sah, panggilku pelan. Satu kali tidak ada jawaban, aku ulangi untuk yang kedua kali. Iya teh, aku tersenyum saat dia menjawab panggilanku dengan pintu yang terbuka. Kamu belum makan? Makan yuk, nanti sakit. Raisa mengangguk. Dia keluar dan berjalan mendahuliku ke arah dapur. Temenin aku makan, ya teh. Aku takut, ucapnya seraya terus menelisik ke seluruh ruangan dapur. Entah apa yang dia takutkan, tapi wajahnya terlihat begitu tegang. Iya, aku temenin sampai kamu benar-benar tidak takut lagi. Ayo makan. Aku membuka tudung saji, mempersilahkan dia untuk mengisi perut. Setelah dia makan, aku akan kembali bertanya. Mudah-mudahan dia mau menjawab pertanyaanku yang sudah sangat mengganggu pikiran. Hatiku mengatakan bukan hantu yang membuat dia merasa tidak aman. Selama Raisa makan, aku mengotak-ngatik ponsel agar dia tidak merasa diawasi. Meskipun kadang mata ini melirik dia yang menunduk fokus pada hidangan di depannya. Mata Raisa bengkak dan merah. Hidungnya pun demikian, karena terlalu lama menangis. Jika dia melihat hantu, haruskah terus menangis hingga wajahnya terlihat sangat kacau? Sudah kenyang, tanyaku melihat dia menyingkirkan piringnya. Raisa mengangguk dengan tangan yang mengambil gelas lalu menyeruput airnya hingga habis. Boleh aku bertanya? Dia bergeming, kemudian mengembuskan nafas kasar. Tentang aku yang menangis, tebaknya, dan aku mengangguk. Tapi janji, Teteh tidak boleh bilang-bilang ini pada siapapun. Janji, aku mengangguk dengan antusias. Jika sudah seperti ini, itu artinya dia akan bercerita. Aku menyiapkan telinga untuk mendengarkan pengakuan Raisa. Sebenarnya, tadi aku... Sayang, makan lagi, tanya Raka yang langsung menghampiri kami di meja makan. Hatiku dongkol dengan kedatangan suamiku yang tidak tepat waktu. Hampir saja Raisa mengatakan alasan dia menangis, tapi terhenti karena kakaknya yang datang dan langsung memeluk pundakku. Aku ke kamar lagi ya, masih pusing.
Raisa berdiri dan beranjak pergi, ingin menghentikan dia, tapi tidak bisa, karena kurasa percuma. Dia pasti tidak akan menceritakan apa yang terjadi di depan Raka. Minum obat Syah, biar sehat lagi. Iya, di kamar ada kok. Setelah menjawab ucapan Raka, Raisa sudah tidak terlihat lagi. Jangankan orangnya, bayangannya pun sudah menghilang. Aku mengambil gelas, mengisi air putih, lalu menegaknya hingga habis setengah. Sungguh menyebalkan. Aku gagal menginterogasi Raisa. Ya ampun Ran, sampai basah ke dagu minumnya. Pelan-pelan dong, ujar Raka mengusap daguku. Dia mengenyakkan bokongnya pada kursi tepat di sampingku. Tangannya terulur, mengambil gelas minumku, lalu menghabiskan sisa air dari sana. Kenapa sih, kok wajahmu tegang begitu? Tanya Raka lagi. Haruskah aku bilang jika aku tengah sebal pada dia yang datang tiba-tiba di saat yang tidak tepat? Tidak mungkin. Ini rumahnya dan dia bebas untuk masuk kapanpun dia inginkan. Aku pun tidak mungkin mengatakan kalau tadi Raisa akan bercerita padaku tentang ketakutan dia. Raka tidak akan percaya. Enggak apa-apa. Gimana di rumah ibu? Ibu baik-baik saja kan? Dia tidak nangis karena anak kesayangannya berada di sini. Raka mencubit hidungku gemas. Dia terkekeh mendengar rentetan pertanyaan yang sebenarnya tidak penting. Justru ibu semakin bahagia karena putrinya tidak menghabiskan makanan di rumah. Jadi ibu bisa makan sepuasnya tanpa diganggu kamu. Emangnya aku rakus? Orang aku makannya dikit juga. Aduh, itu bibir sengaja dimanyunkan begitu. Biar apa? Biar aku tergoda begitu. Sini, aku gigit sekalian. Raka mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku menahan dadanya agar dia tidak bisa menyentuh wajah ini. Namun kejahilan Raka semakin menjadi. Dia malah terus berusaha dengan menarik tanganku agar tidak bisa menghindar. Brak! Aku dan Raka terperanjat saat mendengar suara benda jatuh dari samping rumah. Tepatnya dari bawah jendela dapur. Suara apakah? Tanyaku. Enggak tahu. Mungkin kucing mau masuk tapi tidak bisa karena jendelanya tertutup rapat. Aku mengangguk-anggukkan kepala, kemudian berjalan ke arah jendela untuk memastikan. Sebelum mata ini melihat ke arah luar, tubuhku tiba-tiba melayang. Siapa lagi pelakunya? Kalau bukan Raka yang sengaja menggendongku dan membawanya ke dalam kamar. Alasannya simpel. Dia bilang kami masih pengantin baru yang harus menghabiskan waktu berdua saja. Dasar modus. Aku berjalan mengendap keluar dari dalam kamar mandi yang letaknya ada di bagian belakang dapur. Semua gara-gara Raka. Dia membuatku harus mandi di waktu yang masih siang. Pukul 2. Aman, kataku setelah melihat ke sekeliling ruangan yang kosong. Bu Fatma masih tidur siang, sedangkan bapak mertua entah kemana perginya. Jangan tanyakan suamiku, karena dia masih berada di atas tempat tidur. Aku melanjutkan langkah menuju kamar untuk mengeringkan rambut yang basah. Saat hendak keluar dari kawasan dapur, aku dikejutkan dengan keberadaan Kang Adi yang tiba-tiba masuk dan hampir saja bertabrakan denganku. Siang-siang keramas, kepanasan Ran. Aku cengengesan seraya menggaruk tengkuk yang tidak gatal. Buru-buru aku menutup leher yang terbuka menggunakan handuk kecil yang aku bawa. Dalam hati aku menggerutu kesal karena merasa canggung. Apalagi Kang Adi seperti biasa saja, tidak sama sekali merasa tidak enak karena masuk ke rumah tanpa permisi. Aku memberi jalan untuk Kang Adi yang berjalan ke dapur. Entah apa yang dia ambil, aku tidak peduli dan buru-buru masuk ke dalam kamar.
Beginilah hidup dengan mertua. Harus sabar dengan sifat dan sikap keluarganya yang kadang tidak punya etika seperti pria tadi. Sudah tahu ada penghuni baru, tapi masih seperti rumah sendiri. Kok dah mandi aja, Ran? Padahal nanti saja mandinya, ujar Raka dengan suara sesaknya. Apaan sih nanti sama sekarang pun sama saja. Kamu sih bikin aku jadi keramas siang bolong. Mana tadi ketemu Kang Adi di dapur lagi. Mau ngapain dia kesini? Tanya Raka. Mana aku tahu. Aku mengedikkan bahu. Kebiasaan dia mah. Paling minta makan atau minta cemilan. Harus dimaklumin ya, jika nanti mendapati Kang Adi atau istri dan anaknya kesini. Itu sudah kebiasaan soalnya. Harusnya tidak seperti itu kah? Aku tahu ini rumah orang tuanya, tapi setidaknya dia ketuk pintu atau salam sebelum masuk. Aku merasa risih ada orang lain selain muhrimku, ucapku seraya menyisir rambut yang basah. Iya sayang, nanti akan aku sampaikan sama Kang Adi. Dia pasti akan mengerti kok. Kalau sekarang ada wanita cantik di rumah ini, ujar Raka mencolek pinggangku genit. Aku melirik dia, lalu mendelikkan mata malas. Tidak usah kode-kode, simpan tenagamu untuk nanti. Aku terkikik di akhir kalimat dan langsung diikuti tawa oleh Raka. Pria itu turun dari ranjang, mengambil handuk yang tersampir di bahuku. Bersambung.